Iya, kembali lagi ya teman-teman di channel Parang Tekno. Jadi sebelum lanjut kita bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, disclaimer on ya teman-teman. Nah jadi gini, mungkin saya lihat-lihat di kolom komentar, bang gimana nih BTA bang gimana nih kok nyangkut, bang saya nyangkut bang. Nah ya, nah di sini saya mau membahas ya tentang masalah BTA ini. Kalau bagi yang nyangkut ya teman-teman. Nah, bukan teman-teman aja nyangkut. Saya ada sebagian BTA saya yang nyangkut ya. Oke, sebelum itu kita ke intro dulu. Jadi BTA baru saja ini official YouTube-nya ya. Kita lihat intronya baru dirilis tadi. Introduction dari BTA. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri ya dari keseriusan mereka, pertama dari promosi di video. Nah, lihat dulu ya, kita lihat dulu sampai habis sebelum kita bahas. Oke, high speed less transaction fees. Nah, keren. Connection Bitcoin di antara provider BTA utility token. Oke, BTA user friendly interface. Let's secret it. Nah ini, jadi let's recreate. Ayo membuat kembali histori sejarah Bitcoin ya dengan Bitcoin Asset. Jadi bagi yang ketinggalan nimprung di Bitcoin, jadi dikasih lagi kesempatan. Mereka motonya memberi kesempatan lagi kepada para investor kripto untuk mengulang lagi sejarah Bitcoin. Walaupun kita nggak bisa beli Bitcoin sekarang karena dana terbatas, maka bisa lakukan di Bitcoin Asset ya. Oke, Bitcoin Asset. Nah itu aja intronya. Oke, udah habis ya. Jadi kita bahas dulu Bitcoin Asset BTA. Ini ini apa ya teman-teman? Tetap disclaimer on ya. Jadi jangan FOMO, tetap lakukan riset sendiri. Jadi di sini saya sudah nge-hold juga sampai sekarang, walaupun nyangkut saya tetap meng-hold ya. Di sini Bitcoin Asset 600 ya. 600 Bitcoin Asset. Nah, sekarang harganya 28.000 dan kalau kita lihat dari grafiknya, nah ini memang ngedam parah ya. All time high-nya itu di harga 70 ya, sempat 70. Berapa ini? Harga tertingginya sempat di 70 ya. Kita lihat dalam 1 tahun. Nah, 73 ya. Di 73. Nah, jadi nggak masalah. Saya sampai saat ini saya nggak akan jual. Saya tetap hold karena saya nggak mau ketinggalan dengan ini. Pendapat pribadi saya sendiri ya teman-teman. Saya nggak akan pernah cut loss dan tak akan pernah jual Bitcoin Asset ini selama 1 tahun ke depan. Saya akan tetap hold. Nah, ini saya tambah lagi tadi, saya tambah beberapa Bitcoin Asset karena kita dikasih diskon harganya segini. Jadi justru hari ini kita dikasih untuk menghold, untuk membeli lagi ya, karena diskon besar-besaran untuk ikut andil dalam menyaksikan kenaikan harga BTA nanti. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena BTA ini dia umurnya baru seminggu. Jadi kalau teman-teman ingin cuan atau gimana, nggak ada yang namanya kaya itu secara instan ya. Ini murni pendapat pribadi saya sendiri ya teman-teman. Boleh diikuti, boleh enggak. Jadi gini aja, bagi teman-teman yang nggak kuat untuk nge-hold dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan yang ke depan, ya kalau ingin cut loss ya silahkan aja, nanti
Mungkin kalau seandainya harganya nge-pump sampai 100.000 atau 200.000 sampai 1 jutaan, mengingat supply-nya hanya maksimal 5 jutaan dan yang di lock di liquidity full di backcake swap-nya 4,8 ya. Jadi saya nggak mau, saya lebih baik kehilangan beberapa uang saya daripada kehilangan momen untuk Bitcoin aset ini. Kalau uang bisa dicari lagi, kalau momen seperti ini enggak, karena kita dikasih kesempatan untuk mengulang lagi sejarah Bitcoin. Nah, ini motonya ya, entah nanti akan jadi abu atau gimana, itu saya akan tetap hold. Dan saya yakin sekali di Bitcoin aset ini, karena mengingat supply-nya cuma 5 juta. Nah, kita lihat aja di sini ya, di BSC, nah ini Bitcoin aset ya. Nah, kita lihat di BTA Chain. Nah, saat ini memang BTA itu berjalan di jaringan BSC ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka belum mempunyai jaringan sendiri. Nah, sekarang developernya itu di progresnya ya. Ini progres, mereka akan menciptakan protokol mereka sendiri, yaitu ini luar biasa ya proyeknya. Itu protokol dalam progres ya. Nah, mereka akan membuat protokol sendiri yang namanya BTA Chain ya. Jadi sekarang itu kita masih di fase di step pertama, start build. Nah, jadi mereka lagi membuat ya. Jadi masih di sini, masih panjang lagi perjalanannya teman-teman. Kalau kita lihat dari roadmap-nya, kalau kita buka websitenya sini, masih panjang lagi ya. Ini murni pendapat saya pribadi ya teman-teman. Nah, nanti sebenarnya ini masih dalam bentuk beta. Sebenarnya bisa dirilis ya. Sekarang mereka itu bisa diuji coba, tapi belum ya. Nanti akan dipublish testnetnya. Kalau mereka sudah selesai, ini masih tahap menuju testnet. Setelah testnet, BTA Chain nanti mereka kalau seandainya testnetnya sukses ya, berhasil dan nggak ada masalah, nanti dia akan lanjut ke step berikutnya. Tapi kalau seandainya testnetnya bermasalah, dia akan memperbaiki dan tetap akan melanjutkan ke sini. Nah, kalau BTA Chain-nya testnetnya udah launching, ya udah, mereka akan berlepas diri dari BSC. Kenapa? Ya itu tadi, karena mereka ingin mengulang sejarah Bitcoin. Dan setelah itu BTA Chain Explorer testnet launching, kemudian GitHub-nya mereka ditaruh, ada source code-nya ya, taruh di GitHub, teman-teman bisa buka nanti. Nah, di tahap ini BTA Chain itu akan melakukan audit ya, smart contract security audit. Nah, auditnya biasanya banyak perusahaan yang mempercayai melakukan audit itu di Certik. Nanti mungkin bisa jadi akan di audit oleh Certik ya teman-teman. Nah, kemudian security. Jadi dari sini ya. Kemudian security, kemudian di audit ya, di audit open source. Nah, kemudian mereka sini masih testnet ya, testnet, dan nanti akan launching protokol official BTA protokolnya ya, BTA Chain ya. Nah, di sini mereka akan melaunching. Setelah itu, nah, mereka akan bisa membuat BTA Chain Smart Contract Launch. Jadi mereka akan membuat smart contract mereka sendiri ya, yaitu CSC namanya, BCSC, BTA Chain Smart Contract Launch ya. Dan akan di launching di exchange ya. Nah, di sini jadi di tahap ini nanti akan melakukan launching ya. Jadi masih panjang progresnya teman-teman. Kalau menurut saya ini proyeknya luar biasa. Ini murni pendapat saya pribadi ya. Ya terserah teman-teman, kalau pendapat beda nggak masalah. Dan murni ini dia lakukan di exchange, launching di exchange. Bisa jadi belum di Binance ya, karena masih baru di exchange launching ya. Nah, kemudian mereka melakukan cross chain. Maksudnya cross chain ini, jadi mereka membuat exchange launch cross chain. Jadi mereka menyemadukan antara
IRC20 dengan BEP20. IRC20 dengan BEP20 ya, antara jaringan Ethereum dan jaringan BSC ya. Mereka akan membuat jembatannya ya, bisa melakukan cross chain ya. Kemudian BTA Chain DeFi Swap Launch. Jadi mereka nanti setelah ini akan launching BTA Chain ya, BTA Chain DeFi Swap Launch. Jadi kalau kita lihat progresnya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi mereka udah berlepas dari BSC ya. Nah, kemudian kayak partnership, kemudian berkolaborasi dengan DeFi token brand ya. Nanti akan berkolaborasi dengan token DeFi token brand yang ada ya, dengan DeFi token yang ada. Nah, kemudian mereka berkolaborasi BTA Chain protokol dengan exchanger. Nah, di sini Bitcoin Asset listing to worldwide exchanger. Maksudnya Bitcoin Asset itu akan listing ke worldwide ya, ke exchange terbesar di dunia mungkin nanti. Kemudian mereka buat ekosistem ya. Ekosistem itu bisa melakukan staking, farming, port launch. Nah, kalau kita lihat dari sini, roadmap. Ini roadmap dari BTA Chain ya. Kalau ini roadmap BTA-nya. Jadi sekarang kita masih di fase 1 ya. Dan ini menunggu approve. Ini masih menunggu approve juga. Sekarang saat ini bisa dilihat di market cap ya. Kemudian media partnership, online promotion. Nah, jadi di fase 1 ini yang belum selesai cuma 4 ini ya. Kemudian nanti di fase 2 itu ya BTA Chain protocol branding. Oke, nah itu ya. Sama seperti ini. Itu sama ya. Nah, jadi saya karena walaupun harganya ngedam sekarang nggak masalah. Ya, mungkin teman-teman bisa berkaca ke koin-koin yang lain ya, ke token-token yang lain, gimana perjalanannya? Apakah langsung naik gitu aja? Langsung langsung meroket gitu aja ya, naik terus nggak ada turunnya gitu. Nah, misalnya kita lihat di sini. Yang bergantung kepada kita lihat contohnya token yang bergantung pada jaringan BSC aja ya, yang bukan milik jaringan sendiri, apalagi nanti kalau mereka sudah menggunakan jaringannya protokol mereka sendiri ya. Nah, kita berkaca ke apa ya bagusnya, di sini kita BNB aja, kita berkaca ke BNB aja dulu, walaupun BNB ini sudah besar ya. Bagaimana perjalanan mereka dulu ya, kalau kita lihat dari historinya. Nah, itu pun supply-nya itu dulu miliaran ya. Nah, dari sini berapa harga BNB dulu? 1000. Lebih murah harga BNB saat awal launching di 2017. Nah, selama 3 tahun, kalau bagi mereka yang masih menghold BNB sampai sekarang, dari harga ini price-nya 1.500, harga terendah ya, low price ya, harga terendah. Kita lihat harganya dalam 24 jam, ya dalam 1 tahun ya. Ini dalam 1 tahun. Nah, kita kaca di sini. Walaupun dia sudah besar ya, berapa lama perjalanan BNB menuju 4 juta. Padahal supply-nya itu sekarang 170 juta. Nah, masa dalam waktu dekat ini nanti BTA ini yang supply-nya hanya 5 juta. 5 juta pun bukan untuk disebar ke publik semuanya. Itu pun 4,8. Apakah nggak akan bisa mencapai 4 juta? Atau 1 juta aja dulu ya teman-teman. Atau $100 aja dulu ya. Nah, gimana perjalanan ini? Nah, begitu dulu BNB, teman-teman mungkin pernah dengar ya gimana BNB dari awal diceritakan di launching. Ini perjalanan, nah dari tahun 2017 sampai kita lihat 1 tahun aja ke 2018. Nah, dalam waktu 1 tahun itu 100.000 naiknya. Nah, dari 18 ke 19. Nah, turun ya, ngedam ke 80.000, 90.000.
dari 100.000, dari 200.000 turun ke 80.000. Nah, kemudian naik lagi ke 200, 300. Nah, berapa tahun perjalanan BNB ini menjelang 2000 menjelang 2021 ini pun 600. Nah, akhir-akhir ini itu pun harganya naik karena di bond. Coba kalau nggak di bond, nggak tahu lah harganya sampai sekarang berapa. Karena begitu jumlah supply-nya dulu miliaran ya teman-teman, sampai di burning selama 14 kali, dan ini akan di burning lagi untuk yang ke-15 kali untuk mendapatkan harganya segini. Nah, apakah BTA akan bond? BTA ini nggak akan di bond lagi ya? Karena kalau di bond ya jadi abu lah semuanya. Supply-nya aja 5 juta. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, kita coba cek apa ya? Saffron. Saffron berapa ya? Saffron ini untuk motivasi aja ya teman-teman. SFI. SFI berapa ya supply-nya? Oh, ini banyak. YFI aja. YFI ini berapa supply-nya? Kita lihat di koin-koin yang lain ya. Ini mau nih saya pendapat saya pribadi ya, ini 500 juta supply-nya. Oh, supply-nya masih dikit ya. Apa ya yang supply-nya 5 jutaan ya? Oh ya, kita coba apa dulu di sini. Ya, udah panjang saya ngoceh ya, teman-teman. Kita filter dulu berdasarkan supply. Sirkulasi supply ya. Kategori supply ya. Staking C, sirkulasi supply nggak ada ya. Oke, kita lihat aja lah di sini siapa yang paling sedikit, yang 5 jutaan lah, kita bandingkan aja. Nah, Kusama ini 8 juta harganya. Nggak ada ya, ini 900.000, 5 juta, 5 juta, 8 juta, 11 juta. Nggak ada, ini 70 juta. Ini aja 70 juta udah 100.000. Gak susah sih carinya, yang gimana ya? Gitu. Oke, jadi ya, itu aja ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang yakin dengan proyek BTA ini, silahkan hold, sabar aja dulu, kita tunggu sebulan atau 2 bulan ke depan. Karena ini proyek baru lahir ya. Masa baru lahir langsung gede gitu aja. Jadi kita harus ikuti progresnya ya. Ikut kawal projectnya ya teman-teman. Bagi yang percaya ya, kalau saya percaya, saya tetap masih hold. Tetap disclaimer lagi teman-teman, saya nggak mengajak teman-teman untuk nge-hold ini. Ini sebagai motivasi bagi teman-teman yang nyangkut. Saya juga nyangkut sekarang, saya nggak pernah cut loss. Asal teman-teman ketahui, saya nggak pernah cut loss saat beli koin apapun yang saya beli. Saya pelajari dulu fundamentalnya seperti Bitcoin, aset, dan Argon ini. Nah, walaupun saya nyangkut, ya umurnya baru 2 hari, 7 hari. Argon pun umurnya baru 1 bulan. Ya, yang namanya kayak instan tuh nggak ada ya teman-teman. Nggak semudah itu ya. Jadi ini tergantung rezekinya masing-masing aja, dan saya juga percaya dan yakin dengan fundamental yang ada pada BTA Chain ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan kemukakan pendapat teman-teman sendiri bagaimana tentang BTA ini.